Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Budian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sherly. Gimana kabarnya, Budian? Alhamdulillah, selalu baik, Bu. Amin. Nah, Sherly apa eh, kabar? alhamdulillah baik juga, Budian. Bagaimana ini? Hari ini sudah bisa bertemu dengan saya. Kemarin mohon maaf ya belum bisa menyempatkan untuk bertemu dengan Budian. Nah, ini kita bisa melalui Zoom. Nah, silahkan Budian Ya, jika mau menyampaikan sesuatu kepada saya seperti itu. makasih Bu Sherly sudah menyempatkan waktu untuk sharing ngobrol-ngobrol dengan saya, Bu. Ya, Eh, saya itu ingin cerita, Bu, tentang permasalahan saya ketika di dalam kelas. ya, Ya, jadi saya kan mengajar bahasa Jawa ya. ya, Eh, Banyak keluhan dari bapak ibu guru lain tentang ini gimana toh anak-anak sekarang kok nggak tahu menunggu, nggak tahu sopan santun, ngomong kok bahasa Jawanya masih salah gitu. Itu menjadi kerisauan saya karena apa ya, saya sudah berusaha semaksimal saya di kelas, tapi kan kalau anak-anak belum bisa lancar, belum bisa benar gitu ya ngomong bahasa Jawanya itu kan juga karena berbagai faktor ya, tidak hanya iya. disorot di rumah. Sementara yang disorot itu selalu saya gitu Bu. Dari permasalahan yang Ibu ini ya hadapi, eh, bagaimana Ibu bisa menyikapi hal tersebut seperti itu? Karena ini ya keluhan dari beberapa rekan guru. Nah, hal apa yang sudah Ibu Dian lakukan seperti itu? Saya sudah berusaha memaksimalkan ketika pembelajaran di dalam kelas nih. Saya Mm-mm. selalu minta anak-anak untuk membiasakan memakai bahasa Jawa Ragam Kromo ke saya. Mm-mm. Sedangkan ada beberapa guru yang bilang, kamu kalau ngobrol sama bapak ibu guru itu pakai bahasa Indonesia saja daripada pakai bahasa Jawa tapi salah. Itu kan Bu, karena kadang kan salah. Misal tidur kan, kalau yang sering di sekolah pulang gitu kan bahasa kalau ke bapak ibu guru harusnya kundur. Tapi malah karena anak itu kurang apa namanya belum belum begitu paham ya malah itu pada wangsul itu kan Ya, salah. Makanya yuk itu tapi saya sudah berusaha memaksimalkan ketika pembelajaran gitu ya, termasuk ketika di luar kelas saya juga membiasakan anak-anak memakai bahasa Jawa Ragam Kromo ke saya. Saya sudah bilang, nak nggak apa-apa eh, dalam bahasa Indonesia ya. Nak nggak apa-apa kalian ngomong kebudian pakai bahasa Jawanya salah. Nanti ibu betulkan, nggak ibu marahi. Nanti ibu betulkan saja tanpa ibu marahi. Karena kalian kalau di rumah pakai bahasa Indonesia, di sekolah pakai bahasa Indonesia, kalian kesempatan ngobrol pakai bahasa Jawanya kapan. Jadi mending sama Budian. Salah nggak apa-apa, nanti benerin gitu. itu solusinya ya Bu ya. Jadi solusinya dengan pendekatan anak. Jadi anak dikondisikan kalau berbahasa Jawa itu sama Budian dulu supaya nanti bisa dibenahi seperti itu. Iya. Nah, solusi tersebut itu ada hambatannya enggak Bu? Bagi Ibu masih ada hambatannya enggak? Hambatannya itu kadang anak-anak masih juga takut atau mungkin karena kebiasaan pakai bahasa Indonesia ya. Jadi kalau di Iya. dalam kelas sih mereka pakai bahasa Jawa kalau di dalam Iya, kelas ya. Tapi ketika di luar kelas, di ruang guru itu mereka sudah otomatis gitu pakai bahasa Indonesia, Indonesia. ya, bahasa Indonesia. Jadi kalau diingatkan, ayo pakai bahasa Jawa kalau sama Budian, baru mereka ingat untuk pakai bahasa Jawa.
Atau kadang malah mereka menghindari saya, Bu, biar nggak ngomong pakai bahasa Bahasa Jawa. Jawa, oh seperti Iya, itu. temen saya Aduh, mikir gitu. iya. Nah, terus Bu, adakah konsekuensi dari setiap solusi yang sudah dipertimbangkan akan hal itu? Konsekuensi dari Ibu saat ini ya memberikan ini himbauan kepada anak-anak, ya kalau bahasa Jawa itu sama Ibu Dian dulu ya. Itu ada konsekuensinya untuk anak-anak enggak, Pak? Kayak kalau Konsekuensi dari solusi yang ya, jenengan apa berikan gitu. jadi kayak saya nggak ngasih konsekuensi apapun sih ya ke Oh iya. anak-anak. Tapi saya selalu sampaikan, kalian perlu loh belajar bahasa Jawa yang benar. Takutnya besok kalian kalau di masyarakat, kalian salah ngomong, itu kalian malu sendiri. Apalagi kalian tuh orang Jogja. Itu saya Betul. ibaratnya Iya. udah PDKT nih sama seseorang, Mm-mm. udah deket sama keluarganya. Ketika kalian ngapelin, kalian tanya ke bapaknya, Mm-mm. Bapak, kok dereng tilem? Wah, nanti kalian putus gitu. Iya. Oh iya, Budian benar sekali ya Budian ya. Luar biasa sekali karena bahasa Jawa itu jujur Bu, itu memang uh, mudah pengucapan tetapi masih Iya, banyak salah pengertiannya ya. Jadi untuk iya, tingkatan kesopanannya pun ada stratanya untuk bahasa iya, Jawa ya. iya, Jadi memang butuh butuh apa? Pemahaman yang lebih bijaksana dan Budian iya, itu sungguh luar biasa dalam ini ya menyikapi hal-hal seperti ini. Nah, menurut Ibu Dian iya. terkait solusi yang Ibu berikan ke anak-anak, nah dari skala 1 sampai 10, menurut Budian, Budian pada posisi berapa untuk ini pemberian solusi terhadap anak-anak kita? Jujur saya melihat anak-anak sekarang ya, Pak, Mm-mm. itu saya agak kurang pede untuk memberi nilai yang tinggi seperti 8 atau 9, tapi kayaknya boleh ya ada setengahnya. Saya kayak Boleh, boleh, Bu, nilai boleh 6,5 sekali. deh. Saya ngasih 6,5 deh. Sedikit lagi ini remedi. Iya, 6,5 tidak, masih iya, remedi. tidak apa-apa Budian ya, karena yang mengetahui kondisinya itu kan Budian ya. Jadi Iya, Budian bisa mengira-ngira keberadaan Budian ya antara skala 1 dan 10 seperti itu. Kemudian Budian, iya. strategi apa yang akan Ibu Dian lakukan untuk mewujudkan tujuan eh, Budian yaitu supaya anak itu bisa ini ya lebih totalitas dalam unggah-ungguh. Nah, seperti itu. Salah satu hal yang saya lakukan kalau di dalam kelas itu ya, saya memberikan penugasan yang relate sama kehidupan sehari-hari, kayak seperti Iya. membuat video Hmm. percakapan dengan orang lain yang lebih tua. Jadi mereka bisa memakai ragam yang promo ya, dengan yang lebih tua. Nggak usah banyak-banyak, paling ya kayak seperti misal izin mau ke belakang kalau ke bapak ibu guru, atau kalau misal di jalan izin tanya alamat ke orang lain gitu. Jadi yang simple-simple dan memang relate dengan kehidupan sehari-hari. Harapannya mereka kemudian jadi tahu, oh ternyata selama ini saya salah, ada yang kurang benar, ada yang bisa akhirnya tahu dan apa namanya jadi pembelajaran untuk mereka. Seperti itu. Seperti itu. Jadi melalui pembuatan Di, media ya berupa ya, video ya. ya, Nah, itu bisa melatih anak-anaknya. Bagus sekali Bu itu Bu strateginya. Jadi bisa membuat anak-anak lebih antusias lagi untuk belajar tata krama bahasa Jawa gitu. iya. Iya, wah, semangat sekali. Nah, kemudian Budian, untuk mencapai hal tersebut ya, komitmen apa yang Budian jalankan untuk merencanakan aksi tersebut seperti itu? Eh, Kalau terkait komitmen itu yang penting memang konsisten ya Bu. Jadi kayak saya pelan-pelan
karena anak juga apalagi yang dari luar Jawa ya, itu juga perlu Mhm. pendampingan khusus. Jadi konsisten untuk mendampingi setiap proses anak tanpa menghakimi karena mereka tidak butuh dihakimi ya, karena ya Mhm. mana dari rumah juga jarang memakai bahasa Jawa, di sekolah juga cuma ke beberapa orang. Jadi memang Mhm. eh, konsisten untuk melakukan hal-hal yang kecil seperti yang tadi saya sampaikan, Iya. melakukan percakapan dengan saya memakai bahasa Jawa, apalagi kalau di dalam kelas ya. Kemudian di luar kelas juga iya, kemudian juga sekarang apa namanya juga ada pendidikan khas kejogjaan ya. Jadi itu Mhm. juga cukup membantu minimal pemerintah juga menyokong mendukung untuk hal seperti itu. Nah, iya. Bagus sekali loh Bu itu Bu. Jadi kekonsistenan yang ini ya berkesinambungan dengan budaya yang ada di Yogyakarta ya, Iya, dan itu juga banyak dukungannya ya, dari pemerintahannya. Kemudian Bu, iya, menurut Budian, siapa saja ya. yang bisa membantu untuk ini melaksanakan aksi Budian tersebut? Selain rekan guru dan karyawan dan juga kepala sekolah, peran yang tidak kalah penting itu wali murid ya, orang tua murid. Jadi harus ada kesinambungan antara pihak sekolah dengan orang tua murid. Jadi harapan saya itu anak-anak juga di rumah dibiasakan memakai ragam eh, bahasa Jawa yang kromo, yang halus gitu ya. Kemudian selain orang tua juga saya ingin bekerja sama juga dengan tokoh masyarakat gitu ya. Jadi biar anak-anak juga punya pengalaman lain berbicara dengan tokoh masyarakat yang lain gitu. Ya, berarti memang kerjasama stakeholder, lingkungan itu sangat bisa mendukung sekali terhadap aksi yang Ibu lakukan nih ke Benar depannya. sekali Bu, memang perlu Ya. dukungan dari semua pihak ya. Kemudian Ibu akan melakukan hal itu mulai kapan Bu? Sebenarnya sudah saya lakukan dari lama ya, tapi apa namanya kemarin sempat akhirnya kayak demotivasi gitu ya kayak Ya. kok ini kayak pelan sekali perkembangannya, tapi setelah Hmm. melalui percakapan kita, sharing kita hari ini, Bu, saya mau mulai lagi semangat, mulai lagi dari awal, nggak apa-apa pelan-pelan, yang penting eh, anak-anak itu merasakan perlunya memakai bahasa Jawa dan mereka segera membenahi, tahu yang benar gitu. Menurut Budian, berdasarkan apa yang telah kita diskusikan hari ini, bagaimana perasaan Budian setelah kita Saya ya, senang sekali, sharing seperti ini? saya senang sekali Bu akhirnya unek-unek saya bisa tersampaikan sekaligus juga mendapatkan gambaran apa yang bisa saya lakukan di kemudian hari. Juga ya Budian ya. Nah, Jadi semoga wow. kedepannya lebih semangat lagi, termotivasi untuk mendidik tunas bangsa. Dan terima kasih sudah diberi kepercayaan penuh untuk mendengarkan cerita Budian. Ya. Ya, saya terima kasih karena saya akhirnya senang gitu bisa ngobrol bareng, bisa sharing bareng-bareng. Ya. Demikian ya Budian G. Ya, Terima kasih. Saya akhiri nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kesempatan lain nggih Budian Ya, nggih. Shirley.